Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan horror story yang berjudul Pamali, Jangan Keluar Maghrib. Dia tak langsung menjawab, dan aku yakin ada yang dia sembunyikan dariku. Mas dari rumah Mbah Mar, kamu kan tahu? Jawabnya meyakinkanku, tapi aku tak percaya. Kenapa sampai berjam-jam? Apa rumahnya sangat jauh? Aku terus memancingnya. Tidak terlalu. Lalu, begini, Mbah Mar menyuruh Mas untuk menunggu di sana sampai ayam berkokok, agar Mas tak diganggu oleh hantu Suwarni. Tapi ternyata ibu datang menjemput, jadi kami pulang bersama. Jawabnya tanpa menatapku. Jawaban yang meyakinkan. Hanya saja Mas Herman tak berani menatapku, jadi aku tetap tak percaya. Selain itu, aku masih ingat betul kata-kata Mbah Mar sebelum dia pulang, untuk tidak membawanya dalam masalah ini. Jika dia menyembunyikan Mas Herman dengan tujuan untuk menyelamatkannya dari hantu Suwarni, itu berarti dia siap berhadapan dengan Suwarni. Mas Herman memilih untuk keluar dari kamar, meninggalkan aku dengan segala pertanyaan. Baiklah Mas, saat ini kamu lolos, tapi aku akan tetap mencari tahu. Lama aku tak mendengar suara ibu maupun Mas Herman dari ruang tamu. Sepertinya mereka berada di dapur. Matahari mulai menyingsing dari ufuk timur bersamaan dengan ricuhnya kicauan burung di langit. Suara gemuruh perut juga mulai terdengar meminta diisi. Namun aku masih sangat lemas untuk sekedar pergi ke dapur. "Sih, boleh ibu masuk?" Terdengar suara ibu dari luar kamar. "Masuk saja bu." Ibu masuk dengan satu piring penuh berisi nasi dan lauk. Tak lupa dia membawa satu gelas teh hangat yang masih mengepul mengeluarkan bau khas yang mengguar menusuk rongga hidung. Aku yang sudah kelaparan langsung menerima sepiring nasi dan segelas teh hangat itu, lalu menyantapnya, sedangkan ibu kembali ke dapur. Selama sarapan, aku seperti mendengar suara kokok ayam yang terdengar seperti sedang menahan rasa sakit. Suara itu semakin lama semakin lirih, kemudian menghilang begitu saja. Aku tak begitu khawatir, karena selama ini aku tak pernah memelihara ayam. Mungkin itu ayam hutan yang sedang sial bertemu dengan musang. Setelah selesai sarapan, ibu kembali ke kamar dengan segelas cairan hitam pekat, persis seperti cairan yang dia berikan pada Mas Herman. "Apa itu bu?" "Ah, ini ramuan sih." "Untuk apa?" "Tentu saja untuk kakimu. Orang kampung sini percaya jika seseorang ditandai oleh hantu Suwarni seperti kamu, maka obatnya adalah ramuan ini," jawabnya dengan senyum mengembang. Tak ingin berlarut dalam kesakitan, aku mengiyakan saja tanpa banyak bertanya. Hal yang sama ibu lakukan padaku. Dia mengoleskan cairan hitam pekat itu pada kakiku yang memar. Dia seperti membaca sesuatu, tapi aku tak begitu paham dengan bahasanya. Ajaib, rasa sakit itu hilang begitu saja. Bahkan luka memar itu pun ikut menghilang dengan kurun waktu yang begitu singkat. Ibu beralih pada perut buncitku yang masih terikat oleh kain panjang pemberian Mbah Mar. Dibukanya lilitan kain itu. Kemudian dia mengoleskan cairan hitam itu pada bagian perut. Aku berusaha menahan rasa mual saat cairan itu dioleskan. Seperti bau anyir, tapi ini berbeda. Aku tak pernah mencium bau seperti ini sebelumnya. Lagi-lagi aku tercengang. Perutku kembali normal. Bahkan janin dalam kandunganku juga kembali aktif menendang seperti biasanya. Padahal sebelumnya terasa sangat lemah, membuatku khawatir. Seperti tak ingin mendapat cecaran dariku, ibu langsung kembali ke dapur membawa sisa ramuan tersebut. "Istirahatlah sih, agar badan kamu kembali membaik," ucapnya sembari berjalan menjauh. "Iya bu." "Bu," aku memanggilnya lagi sebelum dia menjauh. "Iya, apa dengan hilangnya tanda memar di kaki Asih? Itu tandanya Asih sudah bebas dari hantu Suwarni?" "Belum, tidak semudah itu sih. Kita masih harus melewati malam Jumat Kliwon dahulu. Setelah itu, ibu beranjak keluar." Diam-diam aku beranjak dari tempat tidur dan mengintip dari balik gorden. Rupanya aku salah. Ibu tak langsung ke dapur, melainkan membuang sisa ramuan itu di depan pintu seperti sebelumnya. Aneh, benar-benar aneh. Otakku seakan tak bisa mencerna setiap kejadian yang aku alami sejak semalam. Aku terbangun dalam keadaan rumah yang begitu hening. Tak ada suara ibu ataupun Mas Herman. Padahal tadi pagi dia bilang tak ingin pergi bekerja. Aku meregangkan persendian yang terasa sangat pegal setelah seharian tidur. Aku mengelilingi ruang tamu dan dapur untuk mencari Mas Herman. "Mas, Bu," hening, tak ada jawaban. Padahal entah sudah berapa kali aku memanggil mereka dengan suara sedikit tinggi. Aku duduk melamun di ruang tamu sembari berpikir kemana kira-kira mereka berdua. Tak ada televisi atau radio di rumah ini, karena sinyal ponsel maupun televisi tak pernah tertangkap di kampung ini.
Mungkin karena desa ini berada di pelosok, jadi aku tak pernah memiliki hiburan apapun selama 2 bulan ini. Satu-satunya kemungkinan hanya di rumah ibu, tapi tidak mungkin jika mereka tak mendengar teriakanku sejak tadi. Secara rumah kami sangat dekat. Keterlaluan sekali. Kenapa mereka meninggalkan aku sendirian di rumah, sedangkan semalam aku baru saja mengalami kejadian di luar nalar. Kesalku. Tak ingin menerka-nerka, aku memilih menyusul mereka ke rumah ibu. Ada rasa trauma saat aku membuka pintu. Ringkasan-ringkasan kejadian semalam kembali terlintas, membuatku bergidik ngeri. Aku menyisir seluruh halaman rumah. Takutnya Mas Herman ada di sana, tapi ternyata tak ada siapapun. Bu, walaupun aku menantu satu-satunya, tapi aku tak pernah sembarangan masuk ke rumah ibu. Bahkan aku terbilang sangat jarang masuk ke rumah ini untuk ukuran seorang menantu. Ibu lebih banyak menghabiskan hari-harinya di ladang atau di sawah. Berangkat pagi, pulang sore. Begitulah setiap harinya. Rumah ibu selalu terkunci di siang hari dan terbuka di malam hari. Sedangkan malam hari, aku tak pernah dibiarkan keluar rumah karena pemali. Aku hanya sesekali masuk ke rumah ini apabila ibu memanggil, itu pun masuk dari pintu belakang dan tak pernah melangkah lebih jauh. Hanya sebatas dapur yang kupijak. Karena tak ada jawaban, aku kembali mengetuk pintu sembari menyingkatkan nada panggilanku. Bu, aku menekan gagang pintu, tapi seperti dugaanku, terkunci. Sepertinya mereka tak ada di rumah. Mungkin pergi ke ladang memetik sayuran. Aku memilih kembali ke rumah daripada teriak-teriak di depan rumah ibu. Tunggu. Baru beberapa langkah aku menjauh dari rumah itu, kepalaku kembali menoleh. Sendal mereka berada di depan pintu. Itu artinya mereka ada di dalam rumah. Aku kembali mengetuk pintu dan memanggil mereka berdua. Bahkan saat ini lebih kencang dari sebelumnya. Tapi lagi-lagi tak ada jawaban. Aku masih berpikir positif dengan mengira mereka berada di belakang sehingga tak mendengar teriakanku. Aku beralih ke pintu belakang rumah ibu. Bulu kuduku kembali meremang kala teringat hantu Suwarni yang semalaman meneror kami dengan cara menggebrak pintu belakang. Bu, ucapku sembari mendorong pintu, tapi terkunci juga. Aku berkacak pinggang sembari mengedarkan tatapanku ke segala arah. Lagi-lagi, mereka membuat aku bingung. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Terdapat tetesan cairan berwarna hitam kemerahan di beberapa tangkai rumput liar di belakang rumahku. Sepertinya sudah lama karena sudah mengering. Tanpa ragu, aku mendekatinya. Baunya anyir, persis seperti ramuan yang ibu berikan tadi pagi. Tapi jika dilihat di tempat terang seperti ini, teksturnya seperti darah. Aku menyingkap baju yang menutupi perut untuk memastikan jika itu cairan yang sama. Benar, sama. Kulihat pergelangan kaki kiri yang juga ibu olesi ramuan. Sama. Karena tetesan darah itu tak hanya berada di satu tempat, aku tergerak untuk mengikuti kemana arah tetesan yang lainnya.